entah siapa yang dimaksud oleh Pak Rizik Syihab ini mengatakan Jakarta bau babi katanya. Jakarta bau babi. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Ya Jakarta bau babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi? Ntar kalau babinya udah nggak ada. Coba jadi anak presiden naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau naik anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Mending jualan pisang ya daripada jualan nasab, daripada jualan makanan bekas jigong, daripada jualan siwak ya bekas jigong. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Entah siapa yang dimaksud oleh Pak Rizik Syihab ini mengatakan Jakarta bau babi katanya. Jakarta bau babi. Ya, ada orang bertanya kepadanya, kenapa Bib sekarang tinggal di gunung? Nggak tahu ini maksudnya tinggal di gunung apa. Tapi dia menjawab, ya gimana? Orang Jakarta bau babi. Entar kalau babinya udah pergi, ya gua balik lagi. Narasinya seperti itu teman-teman. Ya, tapi biasanya kita sih sudah bisa menebak ya arah-arah narasi seperti ini ya biasanya kepada pemerintah. Siapa lagi kalau bukan klan ini saja teman-teman yang paling kencang, paling keras ya kritikan, bahkan bukan kritikan, kadang caci maki kepada pemerintah. Ya kalau maksudnya individu teman-teman nggak mungkin dia menyebut Jakarta. Ya, ini pasti babi yang dimaksud ini bukan babi sungguhan teman-teman, tapi kata kiasan lah. Ya, kata-kata mutiaranya Pak Rizik Syihab, subhanallah ya, sampai seperti itu. Ya, babi katanya teman-teman, Jakarta bau babi. Coba kita simak teman-teman. Lu enak rumah deket, gua di gunung. Bukan, saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi. Lo kenapa Beb? Bau babi. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Ya Jakarta bau babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi? Ntar kalau babinya udah nggak ada. Amin. 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 Gua amin jangan kayak anak TK lo. Amin ya Rabbal. Doain habaib kiai yang lagi berjuang mau dongkel kutil babi, supaya diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya kalau maksudnya ini babi beneran, siapa yang melihara babi di Jakarta? Kalaupun ada misalkan, apakah se-Jakarta itu orang melihara babi? Ya karena kan narasinya seperti itu, Jakarta bau babi. Ya entar gua balik lagi kalau babinya udah hilang katanya. Ya, Jakarta bau babi. Subhanallah, silakanlah kalian pikirkan teman-teman arahnya kemana ya narasi-narasi model seperti ini. Taib, lihat lagi nih teman-teman, narasi yang lain ini luar biasa. Memang dasarnya orang kalau sudah benci ya teman-teman ya sulit melihat satu kebaikan ya pada seorang itu. Apalagi kalau kita bicara Pak Rizik Syihab misalkan, Bahar Smith ya, bagaimana sikapnya terhadap pemimpin, lebih-lebih mereka ini ya pernah tersangkut kasus ya, bolak-balik masuk penjara teman-teman. Tentu ya narasi yang keluar apalagi ditujukan kepada pemerintah itu selalu ya narasi kebencian. Coba simak video satu ini lagi teman-teman. Rakyat di mana-mana nyari kerja susah, betul. Betul. Nyari kerja susah, makan susah, betul. Ya lu nggak jadi anak presiden sih lo. Coba jadi anak presiden naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau naik anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah. Ya Anda yang kacau. Ya mending jualan pisang ya daripada jualan nasab, daripada jualan makanan bekas jigong, daripada jualan siwak ya bekas jigong. Ini kan ketebak ya narasinya kemana teman-teman, ke pemimpin, ke Pak Jokowi. Ya sampai anak-anaknya pun ikut keseret teman-teman nih. Yang usaha pisangnya diomongin,
Subhanallah, ya Allah, apa sih maunya orang-orang ini teman-teman ya? Kok mengkritik dengan cara seperti ini? Ya, padahal Rasulullah sudah berpesan teman-teman ya. Jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, maka pegang tangannya. Kemudian kalian berbicara dengan empat mata. Kalau pemimpin kalian tersebut ya mau menerima nasihat kalian, maka itu yang diharapkan. Ya, kalau seandainya tidak ya pemimpin kalian untuk menolak nasihat kalian, maka kalian sudah menunaikan kewajiban kalian. Ini sebenarnya teman-teman hadis yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita lihat teman-teman, orang yang disebut ulama ya, yang disematkan katanya imam besar di Indonesia, meskipun saya nggak mengakui teman-teman ya, kemudian mengaku sebagai cucu Nabi keturunan Rasulullah, akan tetapi penuh dengan kebencian ya, provokasi kepada para pemimpin, narasi kebencian yang memprovokasi umat agar ikut membenci pemimpin teman-teman, sampai profesi dari anak seorang pemimpin pun disebut ya jualan pisang. Lah mending jualan pisang daripada jualan ya nasab ya, daripada jualan ya roti bekas jigong. Dan kita sangat berharap teman-teman ya di kepemimpinan Pak Prabowo ini diberikan ketegasan ya, orang-orang yang mengeluarkan narasi-narasi kebencian, caci maki kepada para pemimpin, provokasi kepada umat agar umat juga ikut benci kepada pemimpinnya teman-teman, diberikan tindakan yang tegas teman-teman. Nah, baik, kita simak video selanjutnya dari Bahar Smith. Nanti di ujung video teman-teman terakhir kita tampilkan ya video narasi dari Pak Prabowo. Presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasehatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Cobalah rasakan menurut hati nurani kalian teman-teman, yang seorang penceramah, seorang dai ya, mubalik, lebih-lebih mengaku sebagai zuriyah Nabi ya, narasi-narasinya model seperti ini, apakah sejuk di hati yang kalian terima teman-teman, atau justru timbul kebencian dari kalian? Ya jelas tidak bisa dibohongi teman-teman ya. Ya ini jelas mencaci maki ya teman-teman ya, menghinakan orang lain ya, sampai menyebut monyet, kera-kera bersorban teman. Subhanallah ya Allah, seolah-olah tidak ada sedikit pun kebaikan kepada saudara muslimnya sendiri ya, seperti misalkan yang dia tujukan kepada para pemimpin, para pejabat, atau orang-orang yang mungkin dia maksud dekat dengan para pemimpin. Ketika ada kesalahan sedikit teman-teman dicaci maki ya, keluar isi kebun binatang, monyet lah, babi, segala macam. Allah Akbar. Baik teman-teman, sekali lagi yang kita katakan tadi, kita berharap ya di kepemimpinan Pak Prabowo ini narasi-narasi kebencian dari siapapun ya lenyap ya di Indonesia yang model-model seperti ini. Taib. Sebagai video terakhir kita simak teman-teman narasi dari Pak Prabowo yang Masya Allah luar biasa. Dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwujudan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan,
yang menghindari adu domba, yang menghindari hasud menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang bermahrifah, wajinari, tato tentrem, tato raharjo. Bangsa yang baldatun, tolibatun, wawabun ghafur. Ya, narasi dari Pak Prabowo ini secara umum tidak ditujukan secara individual ke satu kelompok tertentu teman-teman, tapi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini pelajaran ya bagi kita semua, bagi semua kalangan siapapun teman-teman. Yang namanya bernegara itu ya harusnya ketika misalkan beda pendapat ya atau kalah menang itu soal biasa. Akan tetapi jangan sampai mengeluarkan narasi-narasi kebencian. Ya, misalkan ya biasalah. Apalagi dalam hal dunia politik teman-teman ya, kita tahu misalkan di Pilpres kemarin itu ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah mengusung salah satu calon sampai mengatakan ini sudah merupakan ijtima para ulama, akan tetapi kalah. Nah biasanya yang kalah ini mulai keluar nih fitnahan-fitnahan ya, caci makian, mengatakan curang lah ini segala macam. Sudah ya, ini sudah finish ya, beliau sudah dilantik, sudah diresmikan, dan ingat ini sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla yang menetapkan beliau menjadi pemimpin saat ini teman-teman. Maka harus kita terima, yakinilah segala sesuatu yang sudah terjadi itu merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla teman-teman. Nah yang bisa kita petik dari narasi Pak Prabowo ini ya, semoga tidak ada lagi caci makian ya, hinaan terhadap para pemimpin khususnya teman-teman, lebih-lebih orang yang merasa tidak puas ya dengan kekalahan misalkan teman-teman ya. Makanya sekali lagi saya katakan semoga di kepemimpinan Pak Prabowo ini teman-teman bukan berarti mengatakan pemimpin yang sebelumnya tidak tegas, enggak teman-teman, tapi ya kita harapkan ya ada lebih teman-teman ya. Semoga orang-orang yang selalu memberikan narasi-narasi buruk kepada para pemimpin, memprovokasi umat ya agar ikut membenci para pemimpinnya teman-teman, itu lenyap ya, selenyap-lenyapnya, dalam artian ya diberikan sanksi yang tegas, diberikan teguran ya, bukan dengan cara dilenyapkan ya dalam artian yang lain teman-teman, tidak seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Salam waras, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.